Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya di NR Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetap fokus serta produktif. Izinkan saya kembali menghibur pemirsa sekalian dengan menceritakan sebuah kisah tentang perebutan kekuasaan atas planet gurun bernama Arrakis, yang merupakan satu-satunya sumber spice, yaitu zat berharga yang sangat penting di alam semesta. Spice memungkinkan perjalanan antar bintang dan memiliki kemampuan untuk memperpanjang hidup dan meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu, banyak pihak yang ingin menguasai planet ini. Film ini mengeksplorasi tema politik, kekuasaan, ekologi, serta takdir. Paul harus menghadapi takdirnya, yang tampaknya melibatkan masa depan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, sebagai pemimpin yang akan merubah nasib Arrakis dan mungkin seluruh alam semesta. Dan faktanya, film ini merupakan salah satu film terbaik di tahun 2021. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam ceritanya. Dan selamat menyaksikan. Planet Arrakis merupakan sebuah planet yang dikelilingi oleh gurun pasir yang gersang. Orang-orang yang hidup di planet ini disebut Fremen. Meskipun gersang, pasir di planet ini mengandung rempah-rempah yang sangat berharga. Rempah-rempah yang dimaksud bukanlah berjenis bumbu-bumbuan, melainkan zat debu yang bisa digunakan sebagai bahan utama alat navigasi agar pesawat luar angkasa bisa melakukan perjalanan antar bintang dengan sangat cepat. Itulah alasannya kenapa rempah-rempah sangatlah berharga. Selama 80 tahun terakhir, Arrakis dijajah oleh keluarga Harkonnen. Harkonnen memanen rempah-rempah yang ada di sini, membuat mereka menjadi keluarga yang sangat kaya raya. Namun, penduduk asli planet Arrakis, yaitu Fremen, tidak suka dengan Harkonnen yang terkesan merusak lingkungan. Berkali-kali Fremen berusaha melawan mereka, namun usahanya sia-sia. Secara mengejutkan, pada suatu hari, Kaisar memerintahkan keluarga Harkonnen itu untuk pergi dari planet Arrakis. Di sebuah planet yang bernama Caladan, seorang pemuda yang bernama Paul Atreides adalah putra mahkota dari keluarga Atreides yang menguasai planet ini. Dia adalah anak dari Jessica dan pemimpin klan, yaitu Duke Leto Atreides. Jessica berasal dari suku Bene Gesserit, yaitu kelompok penyihir yang anggotanya perempuan. Jessica mempunyai kemampuan mengendalikan pikiran seseorang lewat perintah suara yang disebut The Voice. Jessica melatih Paul untuk bisa menggunakan kemampuan ini juga. Namun hingga kini, Paul belum bisa menguasainya. Beredar kabar kalau Kaisar menunjuk keluarga Atreides untuk menghentikan keluarga Harkonnen menambang rempah-rempah di planet Arrakis. Paul pun mulai mencari informasi mengenai planet Arrakis, mulai dari gurun pasir hingga suku Fremen yang tinggal di sana. Suku Fremen ini mengenakan baju khusus yang bernama Steel Suit. Baju itu bisa mendaur ulang air di tengah panasnya gurun. Di planet Arrakis juga tinggal cacing-cacing raksasa yang bernama Shai-Hulud. Utusan Kaisar Saddam IV akhirnya datang ke istana Atreides. Di antara rombongan, Jessica melihat gurunya dari suku Bene Gesserit yang bernama Helen, yang saat ini menjadi orang kepercayaan Kaisar. Di sini, Kaisar bertitah bahwa keluarga Atreides harus cepatnya mengambil alih planet Arrakis. Leto pun mau tak mau harus mematuhi perintah Kaisar itu. Leto memberikan cap segel keluarganya sebagai tanda kalau dia bersedia. Sore harinya, Paul menemui guru bela dirinya yang bernama Duncan. Duncan mendapat perintah pergi ke planet Arrakis terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan di sana. Paul ingin ikut, namun Duncan melarangnya. Paul pun bercerita tentang mimpinya. Belakangan ini, ia sering bermimpi tentang suku Fremen yang ada di planet Arrakis. Di dalam mimpi itu, Paul melihat seorang gadis Fremen juga melihat Duncan akan mati. Duncan pun menyuruh Paul untuk tidak usah khawatir karena itu hanyalah sebuah mimpi. Hey, see you in Arrakis, my boy. Paul kemudian menghampiri ayahnya. Ia meminta izin untuk ikut bersama Duncan pergi ke Arrakis terlebih dahulu. Namun Leto dengan tegas melarangnya. Leto tidak akan membiarkan hal buruk menimpa Paul karena Paul adalah penerusnya untuk memimpin klan keluarga Atreides ini. Siap atau tidak siap, ini adalah takdir yang harus Paul jalani. Sang ayah bercerita kepada Paul tentang perasaan yang janggal karena ia merasa perintah dari Kaisar ini sangatlah aneh. Kaisar seperti sengaja mengadu domba antara keluarga Atreides dan keluarga Harkonnen.
Jika sudah sampai di Arrakis, Leto pun berniat ingin mencoba bersekutu dengan suku Fremen yang ada di sana. Siapa tahu mereka bisa menggabungkan kekuatan bersama. Itulah alasan Leto mengirim Duncan pergi ke Arrakis terlebih dahulu untuk menemui suku Fremen. Setelah kepergian Duncan, Paul berlatih bela diri dengan panglima pasukan Atreides yang bernama Garny. Di sini Garny meminta Paul berlatih keras karena posisi keluarga ini sedang terancam. Garny tahu keluarga Harkonnen pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan planet Arrakis begitu saja, dan Paul harus siap dengan segala situasi yang bisa saja terjadi. You have to be ready. Scene berpindah ke sebuah planet yang bernama Gidi Prime. Terlihat panglima perang keluarga Harkonnen yang bernama Rabban melaporkan kepada pemimpin keluarga Harkonnen yang bernama Baron Vladimir Harkonnen, yang juga merupakan paman Rabban itu sendiri, bahwa pesawat terakhir mereka telah pergi meninggalkan planet Arrakis. Rabban emosi dan tidak terima kenapa Kaisar menyuruh keluarga Harkonnen pergi dari planet Arrakis, dan kini Kaisar malah menyerahkan planet itu kepada keluarga Atreides. Dengan santainya, Baron menjelaskan kalau pengaruh keluarga Atreides makin kuat di antara keluarga-keluarga yang lain, dan Kaisar tidak suka kalau ada keluarga yang terlalu kuat. Pada suatu malam, Jessica mengajak Paul untuk menemui gurunya yang bernama Bunda Gaius Helen Mohem, yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam istana Atreides. Jessica mengatakan kalau Bunda Helen ingin tahu mengenai mimpi Paul. Sebelum menemui Bunda Helen, Paul terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh Dr. Yue. Paul yang bingung bertanya apa yang sedang terjadi saat ini. Dr. Yue pun menjawab kalau dia tidak tahu dan meminta Paul untuk berhati-hati. Jessica kemudian meminta Dr. Yue untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Jessica dan Paul kemudian menemui Bunda Helen di dalam sebuah ruangan. Bunda menyuruh Jessica untuk pergi. Mendengar hal ini, Paul pun marah karena Helen mengusir ibunya dari istananya sendiri. Helen lalu menggunakan kekuatan The Voice untuk menggerakkan tubuh Paul. Helen menyuruh Paul memasukkan tangannya di sebuah kotak. Setelah Paul memasukkan tangannya dan Helen mengerahkan jarum beracun ke leher Paul, apapun yang terjadi, Helen melarang Paul mengeluarkan tangannya dari dalam kotak. Jika tidak, Helen akan membunuh Paul. Perlahan-lahan Paul mulai merasakan sakit di tangannya, namun Paul tetap berusaha bertahan dan tidak mengeluarkan tangannya. Kotak itu memberikan rasa sakit seperti orang yang hampir mati. Di sini, Paul mulai mendapat penglihatan tentang api yang berkobar dan peperangan dahsyat. Beberapa saat kemudian, Helen pun menghentikan tes itu dan berkata, jika Paul tidak bisa mengendalikan diri dan bertingkah seperti hewan, maka Paul akan dibunuh, karena Paul memiliki banyak kekuatan yang diturunkan oleh ibunya. Helen kemudian memanggil Jessica. Terlihat Jessica sangat lega melihat putranya itu masih hidup. Helen pun menanyakan tentang mimpi Paul. Paul berkata kalau dia berulang kali memimpikan seorang gadis dari suku Fremen. Setelah tes selesai, di luar Helen memarahi Jessica yang melahirkan anak laki-laki, bukan wanita. Jessica berkata kalau bisa jadi anak ini adalah sosok yang diramalkan yang disebut Kwisatz Haderach, yaitu sosok sang Mesias yang akan membawa keselamatan dan kemakmuran di seluruh alam semesta. Namun Helen tidak yakin karena kemampuan Paul saat ini jauh dari kata cukup. Helen berkata Paul pasti akan mati di tes selanjutnya. Helen pun kemudian pergi naik pesawat. Ternyata Paul mendengarkan percakapan Jessica dengan Helen. Mengetahui hal itu, Paul pun marah karena selama ini ibunya tidak pernah memberitahunya mengenai Kwisatz Haderach. Jessica pun memberitahu kalau Kwisatz Haderach adalah sang Mesias, seseorang yang agung yang bisa melihat masa depan dan masa lalu sehingga ia bisa membuat masa depan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, akhirnya keluarga Atreides tiba di planet Arrakis. Di sana sudah ada tangan kanan Leto yang bernama Thufir Hawat yang sudah tiba di planet Arrakis terlebih dahulu. Thufir bertugas untuk mengamankan Arrakis sebelum Leto datang. Mereka disambut oleh para penduduk Arrakis yang meneriaki Paul dengan sebutan Lisan Al-Ghaib. Paul dan Jessica lalu menaiki pesawat gurun yang disebut dengan Toppers. Lalu Paul bertanya apa maksud dari Lisan Al-Ghaib kepada ibunya. Jessica pun menjelaskan kalau Lisan Al-Ghaib adalah suara dari Tuhan, Sang Mesias, Sang Kwisatz Haderach. Ternyata penduduk setempat planet Arrakis ini melihat tanda-tanda Lisan Al-Ghaib di dalam diri Paul.
Mereka kemudian sampai di markas utama yang dikelilingi oleh pelindung yang melindungi dari cuaca ekstrim dan cacing raksasa yang bernama Shai-Hulud. Sesampainya di sana, Leto dan Garni mengamati keadaan sekitar. Leto menyuruh Garni untuk menjaga pertambangan rempah. Mereka harus bisa segera bekerja menambang rempah di planet ini. Sementara itu, di dalam Tufir mempersiapkan beberapa wanita yang akan menjadi pelayan Jessica. Jessica memilih seseorang wanita yang bernama Shadut Mapes. Jessica berkata kalau dia tahu Shadut Mapes menyimpan senjata di balik bajunya. Shadut pun mengeluarkan belati keramat yang bernama Christ Knife. Christ Knife adalah belati yang terbuat dari gigi cacing raksasa. Shadut memberikan belati itu sebagai hadiah karena dia melihat Jessica dan Paul sebagai lisan Al-Ghaib. Di ruangan lain, di saat Paul sedang mempelajari tentang planet Arrakis, ia melihat sebuah robot kecil yang sangat mematikan. Paul tahu robot itu pasti dikirim untuk membunuhnya. Paul pun berhasil menangkap benda itu. Tufir beserta prajurit Atreides kemudian mencari operator robot tersebut. Mereka kemudian menemukan seorang prajurit Harkonnen yang bersembunyi di balik tembok yang mengendalikan robot pembunuh tersebut. Tanpa ampun, mereka pun langsung membunuh orang tersebut. Di planet Gidi Prime, Baron Vladimir didatangi oleh Bunda Helen. Bunda Helen memberitahu kalau Kaisar akan mengirimkan pasukan Sardaukar untuk membantu keluarga Harkonnen menghancurkan keluarga Atreides yang saat ini berada di planet Arrakis. Dalam aksinya nanti, Bunda Helen meminta Baron untuk berjanji tidak akan menyakiti Jessica dan Paul karena mereka berdua adalah bagian dari suku Bene Gesserit, dan Baron pun menyanggupi hal itu. Di planet Arrakis, Tufir melaporkan kalau mereka kesulitan menambang rempah-rempah dengan peralatan yang ditinggalkan keluarga Harkonnen karena kebanyakan alat itu dalam keadaan rusak. Pihak Harkonnen pasti sengaja merusak semua alat tambang sebelum mereka pergi. Leto kemudian meminta Tufir memanggil petugas pengawas dari Kaisar yang bertugas mengawasi perpindahan kekuasaan ini. Di tempat lain, Duncan akhirnya muncul. Selama 4 minggu, Duncan hidup bersama suku Fremen. Ia menceritakan kalau Fremen hidup dalam komunitas yang disebut dengan Sith. Mereka bersembunyi di dalam gurun. Ada banyak komunitas Sith di gurun ini. Satu Sith bisa menampung 10.000 orang. Ia memperkirakan ada banyak sekali suku Fremen yang tinggal di planet Arrakis ini. Duncan pun menceritakan kalau ia hampir mati karena suku Fremen sangat pandai bertarung. Beruntung, Duncan selamat dan bisa berbaur dengan suku Fremen. Saat ini, Duncan mengajak salah satu pemimpin yang bernama Stilgar. Di sini Stilgar berkata kalau keluarga Atreides boleh mengambil rempah-rempah, namun dengan syarat jangan pernah sekali-kali mengganggu para Fremen. Leto pun berjanji selama dia memerintah di sini, maka kehidupan Fremen akan aman. Keesokan harinya, pengawas Kaisar yang bernama Dr. Litkins menemui Leto. Kins akan menemani Leto pergi ke ladang rempah di tengah gurun. Agar bisa bertahan di tengah gurun, mereka harus memakai steel suit buatan suku Fremen. Kin menjelaskan kalau steel suit ini mampu mendinginkan tubuh dan mendaur ulang air yang hilang karena keringat. Mereka kemudian berangkat menaiki 3 toppers untuk memanen rempah di planet Arrakis. Mereka menggunakan alat yang bernama crawler. Dari ketinggian bisa terlihat butiran-butiran emas, dan di tengah pasir itulah rempah-rempah yang dimaksud. Kens memberitahu kalau penambangan rempah ini sangatlah beresiko karena cacing raksasa bisa muncul kapan saja. Cacing raksasa tertarik dengan suara yang berirama seperti langkah kaki dan suara mesin. Cacing akan muncul ke permukaan saat mereka akan menyerang. Mereka tidak bisa memakai perisai karena hal itu malah akan semakin membuat cacing raksasa emosi. Dari jauh, Leto melihat tanda-tanda cacing raksasa yang akan mendekat. Kens langsung menghubungi Crawler, memberitahu tentang hal itu. Sang operator Crawler kemudian memanggil kendaraan untuk memindahkan Crawler ke tempat yang aman. Benda itu mulai menancapkan jangkar ke atas Crawler. Namun sayang, ada satu jangkar yang rusak sehingga kendaraan itu tidak bisa mengangkat Crawler. Melihat cacing raksasa semakin dekat, Leto akhirnya membuat keputusan mengevakuasi semua pekerja di dalam Crawler ke dalam pesawat. Garni meminta Paul membantunya menurunkan kru Crawler masuk ke dalam pesawat. Para kru itu mau tak mau harus meninggalkan Crawler. Mereka pun berlari sesuai arahan Paul. Tak sengaja, Paul menghirup rempah-rempah yang ada di sana. Ia kemudian mendengar suara-suara aneh yang menyebutnya dengan sebutan Quizar Hedrak.
Di saat semua orang sudah masuk ke dalam pesawat, Kearney menyadari kalau Paul tidak ada di sana. Kearney pun keluar dan menyadarkan Paul yang terlihat seperti kesurupan. Melihat cacing raksasa semakin mendekat, mereka berdua berlari dengan cepat untuk naik ke dalam pesawat. Setelah kembali ke dalam markas, Leto memberitahu Kens kalau semua peralatan yang ditinggalkan keluarga Harkonnen itu rusak. Leto merasa dijebak. Kens pun tidak bisa membantu apa-apa, karena tugasnya bukanlah untuk membantu Leto dan keluarganya. Dia hanyalah seorang pengawas. Di dalam, Dr. Yue memeriksa keadaan Paul. Dia mengatakan kalau yang terjadi pada Paul barusan adalah reaksi alergi terhadap rempah-rempah. Namun Paul menyangkalnya. Paul mengatakan kalau ia kembali mendapat penglihatan. Di sana, Paul melihat seorang gadis. Lalu gadis itu pun memberi Paul sebuah belati. Tak hanya itu, Paul juga melihat ibunya menggendong bayi. Paul kemudian memberitahu ibunya kalau ia sudah tahu ibunya sedang hamil. Jessica pun kaget. Bagaimana Paul bisa mengetahuinya? Karena dia sendiri pun baru mengetahuinya kemarin. Scene berpindah ke sebuah planet yang bernama Salusa Secundus. Salusa Secundus adalah planet tempat berlatih pasukan elit kekaisaran yang bernama pasukan Sardaukar. Utusan Harkonnen yang bernama Peters menemui pemimpin pasukan Sardaukar untuk meminta bantuan 3 batalion pasukan guna menyerang keluarga Atreides. Seperti malam-malam biasanya, Dr. Yue memberikan pil tidur kepada Leto dan keluarganya. Namun pada malam itu, Leto tidak meminum pil tidur tersebut. Di tengah malam, Leto melihat lampu yang aneh dari luar. Leto pun beranjak untuk memeriksa keadaan tersebut. Ia melihat pelayan Shadow tewas tertusuk Christ Knife. Lalu tiba-tiba punggung Leto pun ditembak menggunakan jarum beracun sehingga membuat tubuhnya lumpuh. Dan ternyata pelakunya adalah Dr. Yue. Di luar, semua prajurit Atreides bersiaga karena perisai di markas telah rusak. Dari atas, datang pesawat-pesawat keluarga Harkonnen datang menyerang. Dan dalam sekejap, suasana pun berubah. Harkonnen menghancurkan pesawat-pesawat tempur milik keluarga Atreides dengan bantuan pasukan Sardaukar. Pasukan Harkonnen berhasil membantai pasukan Atreides dengan menjebol markas. Di dalam, Dr. Yue meminta maaf kepada Leto. Dia terpaksa berkhianat karena Baron menculik dan menahan istrinya. Dr. Yue lalu mencabut cincin Raja Atreides untuk diberikan kepada Paul, karena Paul dan ibunya akan diselamatkan. Dr. Yue kemudian mengganti salah satu gigi Leto dengan kapsul beracun. Kapsul itu bisa menyebarkan racun mematikan ke seluruh ruangan, yang nantinya jika bertemu dengan Baron, Leto bisa menggigit gigi palsu itu untuk membunuh Baron. Di tempat lain, Duncan bertarung dengan prajurit Sardaukar yang telah menjebol markas. Namun ia terlambat. Paul dan Jessica sudah diculik oleh pasukan Harkonnen. Lalu Paul dan Jessica dibawa terbang menggunakan toppers. Mereka memang tidak akan menyakiti Paul dan Jessica. Namun mereka diperintahkan untuk menjatuhkan Jessica dan Paul di tengah gurun agar dimangsa cacing raksasa. Mulut Jessica sengaja dilakban karena Harkonnen tahu Jessica memiliki kemampuan The Voice yang bisa mengendalikan pikiran. Jessica pun berkomunikasi dengan Paul menggunakan bahasa isyarat. Dia menyuruh Paul untuk menggunakan kemampuan suaranya. Paul pun mencoba, namun gagal. Di saat Harkonnen mulai membuka pintu pesawat untuk membuang mereka berdua, Paul pun kembali memusatkan pikirannya. Dan ya, ia pun berhasil masuk dalam pikiran Harkonnen itu. Paul menyuruh Harkonnen itu untuk membuka lakban Jessica. Setelah mulutnya terbuka, Jessica menggunakan The Voice untuk mempengaruhi para Harkonnen untuk saling bunuh satu sama lain. Di sini, Paul menemukan kotak perbekalan. Pesawat yang mereka naiki tiba-tiba saja dimatikan dari jarak jauh. Paul dan Jessica pun terpaksa berjalan kaki. Di dalam markas, Leto terbangun dengan keadaan lumpuh. Di depannya ada Baron dan para pengikutnya. Peters kemudian datang membawa Dr. Yue karena sudah membantu Baron menangkap Leto. Dr. Yue ingin menagih janji, ia ingin bertemu dengan istrinya. Baron kemudian mendekati Dr. Yue untuk memberikan apa yang ia mau. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata Baron malah membunuh Dr. Yue yang telah membantunya.
Baron kemudian mengaktifkan perisai di tubuhnya dan berbicara dengan Leto dari dekat. Dengan sisa tenaganya, Leto menghancurkan gigi beracun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun tewas seketika. Di tengah gurun pasir, Paul dan Jessica bersembunyi di dalam gua pasir yang dibuat menggunakan alat yang mereka temukan di kotak perbekalan. Paul kemudian menemukan surat yang ditulis Dr. Yue di dalam kotak perbekalan. Paul juga menemukan gulungan kain yang berisi cincin segel keluarganya. Itu artinya ayahnya pasti sudah meninggal. Di tempat lain, Duncan yang berhasil kabur mendatangi Kens. Ia meminta Kens memberitahu Kaisar kalau keluarga Atreides telah dikhianati. Kens pun berkata kalau dia diperintahkan Kaisar untuk tidak mengatakan apapun dan berpura-pura tidak melihat apapun. Duncan pun akhirnya sadar kalau Kaisar sengaja mengirim keluarga Atreides ke planet Arrakis ini untuk dibantai. Sementara itu, sejak menghirup rempah-rempah, penglihatan Paul semakin jelas. Paul kembali melihat penampakan gadis Fremen itu lagi. Paul berkata, peperangan di planet ini memicu peperangan di seluruh galaksi, bagaikan api yang tidak bisa dipadamkan. Ia melihat dirinya bermata biru dan sedang terlibat perang suci melawan pasukan Kaisar. Paul pun ketakutan melihat hal tersebut. Ia kini sudah sadar kalau apa yang dilihatnya adalah penglihatan di masa depan. Setelah Paul tenang, dia memakai cincin peninggalan ayahnya. Paul pun akhirnya menerima takdirnya menjadi pemimpin keluarga Atreides meneruskan ayahnya. Paul dan Jessica kemudian keluar dari dalam gua buatan. Mereka lalu bertemu dengan Duncan. Melihat cincin di tangan Paul, Duncan pun langsung berlutut sebagai penghormatan untuk pemimpin baru Clan Atreides. Mereka lalu terbang bersama Kens yang kini terbang membela Paul. Kens membawa mereka ke bangunan bekas stasiun ekologi karena sebentar lagi badai akan datang. Dahulu, stasiun itu digunakan untuk mengambil air dari dalam planet untuk merubah planet Arrakis menjadi hijau. Namun setelah rempah-rempah ditemukan di antara butiran pasir, proyek itu pun dihentikan. Orang-orang lebih memilih menambang rempah-rempah daripada menghijaukan planet ini. Bangunan itu pun kemudian digunakan oleh Fremen untuk bersembunyi. Di sana, Paul memberitahu Kens jika kejadian pembantaian ini diketahui oleh keluarga-keluarga yang lain, dia bisa mengajak klan keluarga lain untuk bersatu melawan Kaisar. Serta ia juga memiliki rencana lain, yaitu menikahi putri Kaisar yang masih menjomblo untuk merebut kekuasaan. Kens pun berkata kalau Kaisar tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena Kaisar takut dengan keluarga Atreides yang pengaruhnya semakin kuat di antara keluarga-keluarga yang lain. Itulah sebabnya Kaisar menghancurkan keluarga Atreides. Di luar, ternyata pasukan Sardaukar datang menyerang stasiun. Mendengar ada kekacauan di luar, Duncan berniat membantu bertarung. Paul mencoba mencegahnya, namun terlambat. Duncan sudah pergi dan menutup pintu. Akhirnya, mimpi Paul tentang Duncan yang mati di medan perang menjadi kenyataan. Kens kemudian menuntun Paul dan Jessica untuk kabur. Kens memberi Paul dan Jessica kostum steel suit agar mereka berdua bisa bertahan hidup di gurun. Ia lalu menyuruh Paul dan Jessica menaiki tofter yang sudah disediakan dan terbang di ketinggian agar selamat dari badai. Kens menyuruh Paul pergi ke selatan dan menemukan komunitas Fremen yang akan membantunya di sana. Sementara Kens sendiri akan mencari bantuan. Paul dan Jessica kemudian terbang menggunakan tofter yang sudah ada di sana. Di tempat lain, Kens diserang oleh prajurit Sardaukar. Sebelum tewas, ternyata Kens memasang alat temper, semacam alat untuk memanggil cacing raksasa. Cacing raksasa Sai-Hulud kemudian muncul dan memakan para prajurit Sardaukar dan Kens yang ada di sana. Sai-Hulud. Sementara itu, 3 buah pesawat terbang mengejar Paul. Seperti pesan Kens sebelumnya, agar mereka selamat, Paul harus mengarahkan toptersnya ke dalam badai dan naik ke atas. 3 rudal musuh pun ditembakkan. Di dalam badai, angin yang sangat kencang membuat pesawat yang Paul kendarai kesulitan untuk naik ke atas. Untung saja, ketiga rudal yang mengejarnya hancur di tengah badai itu. Badai yang sangat kencang tersebut merusak baling-baling toppers. Ketika itu, tiba-tiba saja Paul mendapat penglihatan tentang seorang lelaki Fremen yang memberinya nasihat untuk tidak melawan arus.
Paul pun kemudian melepas kendali pesawat dan membiarkan pesawat itu terombang-ambing didorong oleh badai. Di dalam markas, ternyata Baron belum tewas. Namun ia harus menjalani perawatan di dalam cairan rempah. Rabban kemudian datang melapor jika Paul dan Jessica memasuki badai, maka mereka berdua pasti tidak akan selamat. Baron pun memerintahkan Rabban untuk menambang rempah lebih banyak lagi, karena Baron membutuhkan pemasukan yang besar untuk menutup kerugian akibat peperangan barusan. Sampai di situ, dia juga memerintahkan Rabban untuk membunuh semua Fremen yang ada di planet ini. Di sisi lain, Paul dan Jessica berhasil keluar dari badai dengan selamat. Namun mesin pesawat mereka mengalami kerusakan, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mendarat. Paul dan Jessica harus menemukan komunitas Fremen yang bernama Sith. Dengan kompas khusus yang diberikan Duncan, Paul dan Jessica berjalan menyusuri gurun menuju selatan. Mereka berjalan di daerah cacing raksasa. Jadi mereka harus berjalan seperti Fremen dengan cara menyeret-nyeret pasir agar tidak menimbulkan suara. Dari kejauhan, mereka melihat cacing raksasa bergerak. Namun Paul dan Jessica tetap tenang. Beberapa saat kemudian, Paul menginjak drum pasir, yaitu pasir jebakan yang mengeluarkan bunyi. Cacing raksasa itu pun mendekat. Paul dan Jessica langsung berlari sekuat tenaga menuju bebatuan. Sesampainya di bebatuan, cacing raksasa yang mengejarnya muncul ke permukaan. Namun anehnya, ia hanya diam saja, tidak melakukan penyerangan sama sekali. Cacing raksasa itu kemudian pergi karena teralihkan oleh suara temper yang dipasang oleh seseorang. Lalu Paul dan Jessica pun berlindung di balik bebatuan tersebut. Ternyata di sana ada banyak Fremen yang mengepung mereka. Pemimpin rombongan itu adalah Stilgar, yang sebelumnya dibawa Duncan untuk menemui Leto. Seorang Fremen yang bernama Jamis memaksa Stilgar untuk membunuh Paul dan Jessica untuk mengambil air di dalam tubuh mereka. Namun Stilgar mengatakan kalau mereka tidak bisa membunuh Paul. Stilgar percaya kalau Paul adalah lisan Al-Ghaib. Namun ternyata Fremen yang lain tidak. Jamis mengatakan kalau mereka berdua selamat dari cacing raksasa karena temper yang ia pasang, bukan karena kemampuan Paul. Melihat ada kesempatan, Paul dan Jessica kemudian berusaha melawan rombongan Fremen ini. Paul merebut senjata Fremen dan naik ke atas sambil menodongkan senjata. Tak disangka, ternyata Jessica juga memiliki kemampuan bertarung dan mampu memojokkan Stilgar. Stilgar pun menyuruh Paul dan Jessica untuk tenang. Ia akan mengajak pergi ke pemukiman mereka yang bernama Siegestaber. Mereka akan menentukan nasib Paul dan Jessica di sana. Tiba-tiba, seorang gadis Fremen muncul dari belakang Paul. Ia adalah gadis yang selalu ada di dalam penglihatan Paul selama ini. Gadis itu bernama Chani. Di sini, Jamis masih tidak setuju kalau Paul ikut rombongan mereka. Jamis pun mengajukan Amtal. Amtal adalah pertarungan sampai mati. I invoke the Amtal. Jamis, don't do this. Sebelum Amtal dimulai, Paul mendapatkan penglihatan kalau Jamis berhasil menusuknya. Chani kemudian menghampiri Paul dan berkata bahwa dirinya tidak percaya kalau Paul adalah lisan Al-Ghaib atau seorang Mahdi yang terpilih. Namun dia ingin Paul mati dengan terhormat. Lalu Chani pun memberikan belati grease knife miliknya untuk bertarung. Kejadian ini sama persis seperti penglihatan Paul sebelumnya. Pertarungan Amtal pun dimulai. Tak sengaja, Paul mampu mengarahkan belatinya ke leher Jamis. Paul menyuruh Jamis untuk menyerah. Namun Stilgar berkata, untuk mengakhiri pertarungan Amtal ini, salah satu di antara mereka harus mati. Paul pun ragu karena dia tidak pernah membunuh seseorang. Namun akhirnya, Paul berhasil membunuh Jamis. Dengan kematian Jamis, akhirnya Paul pun diterima di kelompok Stilgar. Jessica mengingatkan Paul kalau mereka berdua berusaha mencari cara untuk pergi dari planet ini. Namun ternyata Paul tidak menginginkan hal itu. Ia ingin tinggal di planet ini dan melanjutkan rencana ayahnya. Tujuan utama ayahnya datang ke planet Arrakis bukanlah mengambil rempah, namun ia ingin beraliansi dengan Fremen. Paul melihat kalau ia memang ditakdirkan untuk menetap di gurun ini, membangun kekuatan, dan nantinya berperang melawan Kaisar. Di tengah perjalanan, Paul melihat satu Fremen mengendarai cacing raksasa. Chani pun berkata kalau itu belum seberapa. Nanti Paul akan melihat hal yang jauh lebih hebat dari itu.
dan film pun berakhir. Film ini menyajikan banyak sekali pelajaran berharga yang bisa diambil dari alur ceritanya, baik dari segi kepemimpinan, ekologi, maupun kehidupan pribadi. Film ini juga menawarkan banyak wawasan tentang berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan alam hingga kompleksitas politik dan kepemimpinan. Pesan-pesan tersebut relevan dengan berbagai tantangan modern yang tengah dihadapi manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana positif agar hidup jauh lebih interaktif, bukan malah menjadikannya sebagai tempat persaingan sehingga menciptakan keasingan. Terima kasih and see you next time.